Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Salam damai dalam kasih Kristus. Berjumpa kembali dalam program Suplemen Jiwa, menyegarkan, menyehatkan, dan meneguhkan jiwa kita. Seperti biasa, sebelum mulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah yang Rahmani dan yang Rahimi, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terbukti sampai pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Engkau telah menyertai sepanjang malam yang kami lewati, hingga pada pagi hari ini kami boleh bangun mendengar-Mu yang baru dengan kekuatan yang baru. Sebelum kami memulai aktivitas kami di akhir pekan ini Tuhan, kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, sucikan hati, pikiran, dan perasaan kami, biarlah firman-Mu menguasai hidup kami dan menuntun kami kepada segala kebenaran-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 14 ayat yang ke-31. Keluaran pasal 14 ayat 31, silakan disimak. Demikianlah firman Tuhan. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Sekali lagi, silakan disimak. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan lalu melakukannya dalam kesetiaan. Tema kita pada hari ini adalah melihat dan percaya. Ini merupakan hal yang alami terjadi dalam hidup kita. Kita akan percaya kepada hal-hal yang dapat kita lihat, dapat kita rasakan, dapat kita nikmati. Namun sulit sekali bagi sebagian besar orang untuk percaya kepada hal-hal yang tidak nampak di depan mata kita. Harus mencari bukti-bukti yang nyata dan bahkan bukti-bukti yang banyak untuk dapat mempercayai segala sesuatu sebelum kita melihatnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, memang salah satu kelemahan terbesar manusia adalah sulit untuk percaya. Apalagi percaya kepada Tuhan. Namun anehnya lebih mudah percaya kepada hal-hal yang mistis yang sama-sama tidak kelihatan. Untuk percaya kepada Tuhan harus dibuktikan dengan cara apa yang dapat dilihat oleh mata kita. Sementara percaya kepada hal-hal yang mistis tidak harus dibuktikan dengan melihat baru kita percaya. Padahal kemurnian iman kita kepada Tuhan justru percaya kepada eksistensinya dan perbuatan-perbuatannya tanpa harus melihat. Salah satu definisi iman yang diungkapkan di dalam Ibrani 11 ayat 1 bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan bahkan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8, di situ kita dapat melihat bahwa maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Perhatikan yang ini, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia,
namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Perhatikan ayat yang ke-8 ini sangat menarik, ya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, Dia yang dimaksudkan di sini adalah Tuhan, namun kamu mengasihinya. Ya, padahal manusia sulit sekali mau menyatakan kasihnya, mau menciptakan cintanya, kepeduliannya kepada orang yang tidak dapat dilihatnya atau orang yang belum pernah dilihatnya. Namun di sini dikatakan bahwa sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kemudian berikutnya lagi, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Nah, kamu percaya sekalipun kamu tidak melihatnya. Inilah iman. Iman itu tidak harus dibuktikan dengan melihat terlebih dahulu baru kita percaya. Ya. Dan anehnya adalah hal-hal yang mistis seperti apa yang saya katakan tadi, ya, tanpa harus melihat pun percaya. Tetapi percaya kepada Tuhan harus dibuktikan dengan cara melihat. Ini adalah sesuatu yang agak aneh ya dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya setelah Thomas ingin bukti tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Murid-muridnya sudah menyampaikan kepada Thomas bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah tidak ada di dalam kubur. Tetapi Thomas tidak percaya. Sekali-kali aku tidak percaya sebelum aku melihat Dia dan mencucukkan jariku di bekas lubang pakunya. Thomas tidak percaya kalau Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati. Dan ketika Tuhan Yesus menjumpai Thomas, tercenganglah Thomas. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya di situ pada waktu itu, setelah Tuhan Yesus menyatakan diri kepada Thomas, ini aku, rabalah aku, sentuhlah aku. Lalu Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Yohanes 20 ayat yang ke-29. Dari sini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus mengajar kita bahwa kita tidak harus melihat dulu baru percaya. Kita bisa percaya dengan perbuatan-perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita. Ya. Saudaraku, akan menjadi masalah ketika kita sudah melihat namun tidak percaya. Sekali lagi, ini akan menjadi masalah besar ketika kita sudah melihat namun kita tidak percaya. Ya, sudah melihat namun ingin bukti yang lebih banyak lagi. Sudah dibuktikan lagi, kurang cukup banyak buktinya. Dan pada akhirnya ujung-ujungnya juga tidak percaya. Ini jadi masalah besar. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bangsa Israel di bawah pimpinan Musa baru terbuka mata batinnya, mata imannya setelah melihat keajaiban perbuatan tangan Tuhan yang menyelamatkan bangsa Israel dari kepungan Firaun dan pasukannya. Laut Teberau terbelah, bangsa Israel berjalan di tanah yang kering sampai di seberang, sementara Firaun mengikutinya berjalan di belakang, tenggelam beserta dengan pasukannya dan 600 kereta pilihan. Di situ bangsa Israel percaya kepada Tuhan, namun demikian itu tidak dapat dikatakan sebagai kepercayaan yang murni atau iman yang murni. Kepercayaan yang murni itu adalah percaya tanpa harus melihat. Itulah iman yang diajarkan di dalam Alkitab. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apakah kita harus melihat dulu Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dengan tangannya di depan mata kita, baru kita percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu mengasihi dan mencintai kita? Kepercayaan kita kepada Tuhan seharusnya tidak seperti itu. Ya. Sebab Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa dan dapat melakukan apa saja tanpa dipengaruhi oleh manusia. Kita harus percaya sekalipun kita tidak melihat. Percaya bahwa Tuhan akan memimpin kita kepada arah kebaikan sekalipun hari ini Tuhan mengizinkan kita dan bahkan kita semua diizinkan mengalami kesulitan karena wabah pandemi COVID-19. Kepercayaan kita kepada Tuhan akan menolong kita berani melangkah tanpa keraguan menghadapi semua
kemungkinan yang bisa saja terjadi di depan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percayalah, sekalipun hari ini kita belum melihat, tetapi percaya bahwa nanti Tuhan akan membawa kita kepada arah kebaikan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Baik saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, setelah kita diberkati ya dengan firman Tuhan yang tentu akan menjadi suplemen bagi jiwa kita, yang menyegarkan, menyehatkan, dan meneguhkan kita, kita akan berdoa kepada Tuhan, menyerahkan totalitas kehidupan kita sepanjang hari yang akan kita lalui di akhir pekan ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan Tuhan berikan bagi kami untuk bersekutu dengan Tuhan, merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, menjadi suplemen bagi jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, di akhir pekan ini, kami mau serahkan totalitas kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Pimpin dan tuntunlah kami ke dalam seluruh rencana-Mu Tuhan, sehingga kami selalu hidup di dalam pengawasan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, apapun yang akan kami lakukan hari ini, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami, memampukan kami, dan bahkan kiranya Tuhan mengambil alih bagian-bagian yang tidak mampu untuk kami kerjakan, yang tidak mampu kami lakukan dengan kekuatan yang kami miliki. Terima kasih Bapa. Berkati ya Tuhan semua usaha dan pekerjaan kami. Berkati juga ya Tuhan pergumulan-pergumulan kami, baik di rumah maupun di tempat kerja kami, perekonomian kami. Tuhan kiranya akan memberkati. Cukupkanlah kami ya Tuhan dengan segala sesuatu yang kami perlukan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan menjaga dan memelihara kami, dan selalu memproteksi kami dengan kekuatan kuasa-Mu kemanapun dan di kemanapun kami berada Tuhan. Secara khusus Tuhan melindungi kami dari COVID-19 ya Tuhan, yang masih penuh dengan misteri sampai pada saat ini Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan mereka, yang sedang dalam pergumulan Tuhan hiburkan mereka, sehingga mereka tetap kuat dan tidak kehilangan arah imannya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami mohon berkat-Mu sepanjang hari yang akan kami lewati. Kiranya damai dan sejahtera, kasih karunia dan pimpinan dan pemeliharaan dari Allah Tritunggal menyertai kami sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk mengerjakan semua aktivitas dan pekerjaan kita. Tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, yang tidak bisa kita lakukan kita serahkan kepada Tuhan. Tetap semangat dan salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di program Suplemen Jiwa berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.